Ini foto torak hari kemarin ya. Nah, ini kebetulan ini normal ya. Kelihatan kursor saya kelihatan? Kursornya kelihatan ya? Oke. Maaf dok, nggak kelihatan kursornya dok. Ini tidak kelihatan ya? Nggak kelihatan dok. Tapi fotonya kelihatan. Kelihatan. Fotonya masih masih kayak worklist gitu dok, belum ada foto. Oh, kagak bisa ya. Masih seperti worklist ya. Ini kelihatan ya? Worklistnya kelihatan. Kursornya udah kelihatan dok. Hmm? Worklistnya udah kelihatan, Udah tapi belum kelihatan ada ya? foto. Ini Iya dok, nama-nama pasalnya sudah kelihatan ya? Ini ya? sudah dok. Kelihatan? Kelihatan dok. Nah, coba saya klik ini ya. Ini kelihatan nggak? Fotonya kelihatan nggak? Foto toraksnya? Izin dokter nggak Fotonya kelihatan. belum kelihatan dok. Mungkin bisa di new share lagi karena dia beda beda window gitu dok kayaknya. Nggak bisa langsung. Ini bisa kemarin nih. Screen share. Ini bisa kelihatan? Bisa dokter, bisa. Kelihatan foto toraks ya? Bisa, bisa. Oke. Ya. Kursor saya kelihatan? Bisa dokter, bisa kelihatan. Bisa ya. Nah ini foto toraks ya. Jadi kita ada apa ini tombol-tombol toolbar ya. Bisa kita lihat ya. Jadi saya ini foto toraks ya. Kita mau ukur jantung misalnya ya. Mau ukur jantung. Nah, kita lihat ini, kita ambil bagian jantung yang paling besar ya. Ini ya. Bisa dilihat? Kelihatan ya? Kelihatan dokter. Ini ukuran jantung. Nah, dibandingkan dengan sini. Ukuran toraks ini. Nah, ya. Jadi rasionya ini berapa? 0,4 ya. Jadi kurang dari setengah. Berarti jantungnya tidak membesar ya. Jantungnya tidak membesar. Corakan bronkovaskulernya normal ya. Trakeanya di tengah ya, tidak ada infiltrat ya. Tidak ada infiltrat itu ya. Nah, nanti kamu untuk tugas itu nanti bikin ini reportnya ya, atau ekspertisenya. Ini report. Nah, kelihatan ya? Kelihatan Kelihatan? dok. Kelihatan. Nah, bagus. Nggak bisa dibesar. Nah, ini kita punya report foto toraks ya. Toraks normal. Ini ya. Ah, ya. Foto toraks normal. Bisa besar. Besarnya ke situ. Ya. Ini boleh dicatat ya nanti untuk gasnya ya. Jadi foto toraks HP atau PH ya. Ini template yang normal ya. Ini ya. Or tidak membesar ya. Bisa mungkin di ini dulu disimpan dulu ya. Saya belum tahu cara ini yang besarkan ini. Oh ini bisa ya. Oke ya. Nah itu ya. Nah ya. Bisa di dulu itu template
template yang normal ya. Jadi nanti akan coba saya kasih foto-foto yang kalau ketemu yang foto yang patologisnya nanti ya. Nah. Sudah selesai ini? Sudah ya? Jadi kalau ada yang patologis, mungkin ada perlu yang menjawab ya satu di antara yang ini ya. Jadi saya bisa komunikasi ya. Sudah selesai semua ini? Sudah ya? Sudah, dokter. Kita keluar dulu. Coba kita cari foto yang lain ya. Foto toraks dulu ya. Ini kelihatan? Kelihatan enggak? Masih yang di foto torak lama, dokter. Harus juga ya. Oke ya. Coba saya cari dulu pasiennya ya. Bisa dilihat? Bisa, dokter. Saya? Oke ya. Nah, ini contoh yang foto yang patologis ya. Nah, coba di ini dulu ya, di foto dulu ini ya. Jadi kamu coba dibikin, dibuat ekspertisenya ya, interpretasi ya, berdasarkan panduan yang tadi. Kalau ini kan foto toraknya AP, berbaring ya, ini AP ya. Nanti tugasnya itu tolong dikoordinir aja ya, nanti dikumpul jadi satu ya. Katanya ada ininya apa? Kelas apa itu? Google Class apa ya? Ya. Jadi tolong kumpul nanti ya biar saya bisa lihat itu apa hasil praktikum baca fotonya ini ya. Ya Pak Indra ya. Tolong ya. Ya dong, ya dong. Ya, mereka per kelas kayak ya. Nah, ini foto torak. Ini saya kasih petunjuknya. Ini foto toraknya AP ya. Pasiennya berbaring ya. Mau lihat ini. Sini ada ya. Middle line. Ya. Jadi kalau membaca foto sama aja ya, mulai dari tengah tadi ya. Ini trachea, jantung ya. Dan clue-nya ini kan di sini yang patologisnya di agak susah lihat ininya ya. Kursornya ya. Ini ada di sini. Ya, ini ya. Jadi kalau mau dibesarin bisa. Nah, itu ya. Agak lebih besar nanti ya. Nah, jadi di sini yang patologisnya ini nih, yang di paru di sebelah kanan ya. Ini ada apa? Opasitas ya, terselubungan ya di bawah sini. Jadi diafragma yang sebelah sini yang kanan
Yang kanan ini tidak begitu jelas ya. Kabur. Yang kiri juga dia kabur ya. Ini terpasang namanya endotracheal tube ya. Nih, terpasang juga ini monitor di sini karena pasien ini pasien ICU ya. ICU COVID kayak ini. Ya. Ini ETT ini CVC, Central Venous Pressure, Central Venous Catheter ya. Dia ke daerah vena cava superior. Seperti tadi saya jelaskan anatominya tadi kan. Dia masuk ke vena cava superior. Ini dokter anestesi yang masuk ini. Masuk vena cava superior ya. Untuk mengukur apa tekanan vena sentral ya. Ya. Ini dipasang ventilator ya. Sudah diintubasi ini pasien ya. Sudah diintubasi, jadi napas lewat mesin ya. Ini apa ini? Chest tube ya, mungkin chest tube ya. Untuk mengeluarkan kalau ada pneumotorak ini ya. Ini ujung chest tube-nya. Jadi tolong dibuat interpretasinya sebisa itunya ya. Dibuat interpretasi foto ya. Satu ya. Robi ya. Robi ya. Oke. Rumah. Sama. Saya cari foto yang bagus ya. Bagus untuk pendidikan ya. Banyak foto-foto yang normal ya. Chest. Ya. Normal juga. Oh. Nah, ini. Oke. New. Nah, bisa lihat ya? Bisa, Dok. Bisa lihat fotonya? Bisa. Nah, oke. Pak, ini tolong dibikin interpretasinya ya. Jadi dua ya fotonya. Ini pada pasien ini dia sesak napas ya. Ini foto-foto pasien-pasien yang terkonfirmasi ya. Konfirmasi. Beginilah gambaran foto toraksnya ya. Jadi ini pasiennya ini berbaring ya. Berbaring dia. Foto toraksnya jadi foto AP ya.
Nah, kalau foto AP, kita tidak boleh ngukur CTR-nya. Karena CTR-nya pasti dia besar biasanya ya. Hampir semuanya dia besar ya CTR-nya ya. Coba kita ukur kalau ini ya. Tuh. Ukur CTR. Nah, ini jantung. Di sini. Besar tak ya? Nah, kan 0,6 ya. Padahal mungkin dia karena paru-parunya tidak mengembang ya. Bisa dia ya. Nah, lihat nih corakan bronkovaskulernya ini, corakan bronkovaskulernya ini meningkat ya. Ini meningkat banyak ya. Ini bisa kita inverse gambarnya ya, supaya lebih jelas tuh. Nah, ya, itu corakan bronkovaskulernya ini meningkat nih. Ya, inilah gambar. Dan dia di kiri kanan ya, kiri kanan. Jadi semacam apa infiltrat, dan dia dominan di lapangan bawah ya, di lapangan bawah paru ya, di lapangan bawah paru. Nah, ya, inilah yang khasnya ya untuk pasien-pasien yang pneumonia ya, pneumonia karena COVID ya, seperti ini ya. Jadi harus segera dipasang ini untuk alat bantu nafasnya ini masuk ya. Ini sudah tracheostomi nih ya. Jadi kanulanya ini di sini nih. Ya, tracheostomi ya. Bolongin. Trakeanya dibolongin untuk masukkan nafas ya. Mungkin bagian saluran nafas yang atasnya sudah obstruksi mungkin ya. Obstruksi. Ini foto toraks yang apa tadi? AP, pasiennya itu berbaring ya. Pasiennya berbaring ya. Oke. Ya, sudah cukup 2 itu ya. Coba saya lihat kalau ada lagi yang foto bagus ya. Jadi dalam 1 hari saja kita fotonya itu 100-an ya, foto-foto konvensional itu ya. Ini foto yang normal lagi. Itulah contoh foto-foto yang normal ya. Nah, ini foto yang normal Bapak ya. Foto normal ya. Ya, inilah tidak tampak kelainan ya. Foto torak seperti ini. Jadi yang 2 tadi yang foto yang patologis coba tolong dibikin interpretasinya. Saya mau lihat dulu ya. Oh, ini ada air. Sini panahnya. Nah, ini daerah apa ini? Daerah arteri pulmonalis ya. Arteri pulmonalis ini jantung tadi ya. Mana yang atrium kanan di sini, atrium kiri di sini. Ventricle kiri di sini. Sorry. Ya. Yang lainnya sudah tahu semuanya. Ini contoh yang normal ya. Nah, untuk foto toraks ini ada yang bertanya, silakan kalau ada mau ini masih belum jelas ya. Kira-kira fotonya seperti itu dan kita membaca fotonya sekarang sudah lewat alat PACS ya. Picture Archiving and Communication System ya. PACS ya, PACS system ya.
sekarang kita ke CT scan ya. CT scan kepala ya. Dokter, dok, Ya, yuk. boleh izin bertanya nggak dok? Boleh. Oke. Saya Barian dok, izin bertanya. Tadi kan ini fotonya AP dok, yang tugas kita nih dok. Nah, yang CTR itu kan nggak boleh dok kita lakuin. Terus gimana dok? Biar tahu kardiomegali lewat foto AP ya dok. Di ini aja, di apa? Di kesan ya. Kesannya membesar atau tidak, tapi tidak boleh diukur ya. Tidak boleh diukur. Jadi kalau dia memang sudah melewati midline itu jauh ya, itu pasti membesar ya jantungnya. Tapi tidak boleh kamu tulis CTR sekian, tidak boleh ya. Foto torak AP CTR apa 50% bisa ya. Foto torak AP core tidak membesar, core membesar gitu ya. Oke. Ada lagi? Lewat dari midline-nya aja dok ya. Hah? Dari midline itu aja dok tadi kita perkirakan. Ya. Baik, terima kasih dokter. Ya. Silakan ada lagi. Dokter izin bertanya dok. Hmm. Perkenalkan saya Leo dari kelas Alpha. Leo ingin bertanya dokter. Dalam menginterpretasi itu bagaimana kita bisa tahu kalau ini bentukannya infiltrat, konsolidasi, ataupun nodul dokter? Infiltrat, konsolidasi dan nodul. Atau nodul ya. Nah, pada pasien yang pertama tadi ya, yang ada putih di paru kanannya itulah namanya konsolidasi ya. Jadi infiltrat itu terminologi untuk segala sesuatu yang patologis yang ada di parenkim paru. Itu namanya infiltrat ya. Infiltrat itu kalau lihat bentuknya ada yang berupa nodul ya. Ada yang berupa apa? Miliar, coin lesion ya. Itu bentuknya macam-macam ya. Bentuk ya. Kalau lihat ukurannya mulai dari kecil sampai yang besar ya. Infiltrat ya. Kalau nodul itu bulat ya. Bulat ya. Itu nodul. Nodul itu bulat. Bundar, round ya. Nah, kalau infiltrat itu confluence, dia bergabung, itulah namanya konsolidasi ya. Namanya konsolidasi, dia bergabung ya. Kalau dia sudah lama terjadi kalsifikasi. Jadi dia lebih putih, menyerupai tulang ya. Kalsifikasi ya. Jadi tadi apa? Infiltrat, nodul, apa lagi? Jadi nodul itu bagian dari infiltrat ya. Nah, ya. Nodul bagian dari infiltrat. Infiltrat itu segala sesuatu yang patologis yang seharusnya tidak ada. Kalau patologis itu berarti dia apa namanya? Seharusnya tidak ada tapi dia ada. Itu patologis ya. Nah, misalnya nodul di paru. Seharusnya tidak ada tapi ada. Jadi patologis ya. Itu ya. Ada juga yang seharusnya ada tapi dia tidak ada. Misalnya apa? Corakan bronkofaskuler. Normalnya kan ada. Kalau dia tidak ada berarti dia pneumotoraks. Nah, itu patologis juga, ya. Bisa dilihat enggak ini yang CT scan-nya? Bisa dokter. Terima kasih dokter tadi jawabannya. Oke. Nah, ini ya. Nah, ini. Jadi kita punya apa? Alat ini baru ya, baru launching 1 minggu ini ya, masih belum familiar ya, tapi tidak apa-apa ya. Nah, jadi kita punya alat bisa ngukur densitas ya. Jadi kalau CT scan tuh kita bisa lihat nih, ini tulang, ini parenkim otak, ini cairan ya, ini apa kalsifikasi, bisa kita ukur. Ini namanya ini lens Hounsfield apa SUV atau ini apa ini. Nah, pakai ini kita ukur. Hounsfield itu densitas karena dia yang menemukannya ya.
Nah, misalnya ini kita taruh di sini nih. Sini. Nah, muncul dia 84. Value-nya 84. Ya. Ini sudah mulai padat ya. Padat. Kita bandingkan dengan tulang. Ya, kalau tulang tidak bisa jalan. Nah, ini tulang dia pasti ratusan nih. Nah, 884. Ini tulang ya. Ini penting kalau CT scan. Jadi kalau dokter urologi dia minta dilakukan CT scan urologi. Misalnya ada batu, tolong diukurkan batunya itu densitasnya berapa. Kalau densitasnya 1000, nggak usah dipakai SWL, nggak mempan lagi, mau dikasih gelombang kejut itu, nggak bakal pecah batunya, terus operasi. Nah itu ya kepentingannya untuk mengukur ini. Kalau ini parenkim otak itu normalnya berapa nih? Coba kita lihat value-nya ya. Di sini yang kira-kira normal ya. 36. Ya. Itu lain nanti white matter sama gray matter. Nah, kamu harus tahu juga tuh. Yang namanya gray matter itu yang di pinggir-pinggir ini gray matter. Kemudian yang di tengah ini white matter. Substansia alba. Ini densitasnya segini 30-an, gitu ya. Kalau ada perdarahan lebih tinggi dia. Kalau ini dia lebih tinggi kan ini. Nah, 73 sampai 80 tadi sini. 84 apa? Nah, ya. 80. Ini sudah padat, sudah menjelang kalsifikasi, ya. Bukan perdarahan ya. Kalau perdarahan jarang ya simetris seperti ini. Ini biasanya orang-orang yang tua, yang usia tua, atau orang-orang yang kalsifikasi otak. Kebanyakan makan MSG. Banyak nih orang-orang muda, umurnya masih muda, 30 tahun, tapi suruh kalsifikasi otaknya. Tidak bisa pikir. Jadi kamu harus percaya tuh kalau banyak makan MSG itu kalsifikasi otak yang dini. Ya. Kalau sudah tua kalsifikasi otak wajar. Ini umur 20 sudah kalsifikasi otak. Itu makannya itu baik ya. Ini bisa dilihat pakai ini ya. Nah, ini ventricle. Ventricle ini isinya cairan. Kalau cairan dia di bawah 10 biasanya. Nah, 6. Ini cairan. Bisa kita ukur. Kalau di luar ini udara kan minus 1000. Nah, minus 900. Nanti kalau ada fat di sini, lemak itu minus juga. Nih, ini lemak biasanya di sini. 6 juga ya. Sudah mulai cairan di sini. Kalau fat dia minus. Nah, ini fat. Minus 16. Jadi lemak, fat itu minus juga dia, minus. Jadi bisa kita ukur pakai ini. Jadi diagnostik kita lebih akurat. Jadi dokter-dokter klinisinya tahu ini perdarahan. Kalaupun dia tumor, konsistensi tumornya ini keras atau tidak. Jadi berguna untuk bedah sarafnya nanti ya. Atau tumor ini vaskuler atau bukan ini. Nah, jadi kalau tumor yang solid dengan tumor vaskuler di kepala itu beda penata laksanaannya ya. Jadi sangat penting juga ya kita pemeriksaan radiologi ini ya sebelum melakukan tindakan, terutama tindakan operasi ya. Nah, ini tadi saya bilang plexus choroideus, dia ada di ventricle, ini normal. Memang menyerupai kalsifikasi dia. Nah, ya. Pada orang tua dia kalsifikasi. Enggak tahu ini umurnya berapa nih. Oh, 86 tahun ya apa? Udah tua. Oh. Yang kemarin itu dulunya temannya Pak Hanedi. Sudah ya? Sudah direkod ya? Ya. Ini ventricle ya. 8 ini cairan ya. Cairan ya. Nah, kalau untuk melihat tulang, kita bisa juga ya. Kita lihat di sininya nih. Nah, ya, bone. Ini bone ya.
Nah, jadi tulangnya lebih enak kita ngelihatnya tulangnya ini. Tulang kraniumnya. Nah, ya. Jadi kalau lihat otak, parenkim otak, ya balik lagi ke sini. Brain dia. Balik lagi dia. Jadi kita enak ya membacanya bisa di mana saja. Karena ini web based ya. Jadi tidak usah ke rumah sakit ya. Dari rumah bisa juga ya. Nih. Sama ini potongan dari bawah. Nah, coba tolong kamu buat interpretasi gambar ini nih, yang irisan ini ya. Kamu jelaskan tuh klasifikasinya di mana, bagian-bagian otak apa ini ya. Ventricle. Ini bagian otak itu ada tula interna ya, putamen, globus pallidus ya. Coba dibikin interpretasinya yang foto ini. Cuma satu slice ini, satu irisan ini ya. Sudah disimpan ini? Di capture sudah ya? Sudah, Dok. Oke. Kita cari lagi. Jadi dalam satu hari itu sekarang kira-kira 30 CT scan ya. Satu hari ya. Nih. News ya. Ya, bisa lihat ya. Nah, ini foto yang patologis ya. Dari bawah. Ini harusnya daerah sinus maksilaris ini harusnya hitam. Tapi dia putih. Kira-kira putih itu apa tuh ya? Bisa darah, bisa dia cairan ya. Kita lihat aja densitasnya ya. 46. Bukan ini, bukan darah, mungkin termasuk cairan yang agak kental ya. Atau sudah jadi massa. Tapi kalau kita lihat di sini masih ada air fluid levelnya ya. Ini masih udara, ini massanya ya. Jadi ini mungkin sinusitis yang sudah lama ya. Jadi sudah jadi sekret kayak sekret di ini ya. Nah, ini kan turun ya. Tidak homogen ya. Tidak homogen. Ya. Di dalam sinus. Ini udara ini. Ini udara di sinus. Harusnya sinus itu seperti ini semua, udara ya. Seperti ini nih, kafum nasi. Udara ya. Tapi ini ada cairan yang kental ini ya. Tapi belum jadi massa lah ya, belum jadi massa. Terus ke bawah masih dia. Terus ini ya. Ethmoidnya juga terkena semua ya. 50, sudah padat juga. Ini sinus sphenoid 55, kena semua. Kalau dia sinusitis ya pansinusitis ya. Nah, terus ini ethmoidnya juga kena nih, air sel ethmoidnya ini kena. Kena semua. Ini parenkim otak. Nah, ya. Perhatikan ini parenkim otaknya. Nah, ini sesuatu yang patologis ini ya. Tepat di sulcus interhemisfer yang di atas ini. Nah, 65 ini darah. Kalau 65 70 di blood ya, ini darah. Ya. Kalau darah dia di sulcus ini namanya SAH. Ya. Subarachnoid hemorrhagic. Dia masuk SAH. SAH itu yang paling sering karena kelainan vaskuler ya. Kelainan vaskuler bisa aneurisma yang pecah ya. Aneurismanya pecah ya. Nih, darahnya masuk ini SAH. Baik ini. Ada cairan di
sinusnya. Kemudian ada soft tissue swelling. Ini bagus nih pasien ini. Ternyata pasiennya trauma ini ya. Trauma kapitis ini. Ini nih benjolan. Nah, ya. 46. Berarti yang di dalam sinus ini kemungkinan darah ya. Hematom nih. Ini hematom. Sudah hematom dia. Karena dia ini ada SAH. Nah, ada soft tissue swelling. Nah, ini kita buat potongan aksial tuh ini garisnya ya. Orbitomeatal line. Ini arah aksisnya ya kita buat. Ya. Nah, ini bagus nih, coba kamu deskripsikan ya gambarannya ya. Nah, ini ya. Ini ada perdarahan di sini subarachnoid ya. Di sulcus interhemisfer yang anterior ya. Ada ini soft tissue swelling ya. Nah, ini ada fraktur dah ini. Kita lihat bone ya. Bisa. Iya. Lihat nih ada fraktur dah. Nah, kan kita ragu-ragu nih. Nah, lihat ini. Kita besarkan ya. Ini normal dah ini. Ya. Ya, fraktur. Wah, ya. Ini. Lihat ini ada diskontinuitas dari tulang. Nah, ya. Jelas ya ini? Ya, fraktur ya. Beda dengan yang sebelah sini. Ini sinus frontalis nih, sinus frontalis yang sebelah kanannya bagus. Sinus yang ini terisi cairan. Hematom ya. Karena ini ada fraktur di sini. Ini fraktur. Ya. Jadi bisa untuk melihat apa tulang ya. Tulang. Kita balikkan lagi ke brain window ya. Ya. Jadi ini memang fraktur. Ini ada apa? Sub kalau kita ngomongnya subgaleal hematom boleh. Subgaleal hematom ya. Jadi trauma pembuluh darah ini pecah. Ternyata ada frakturnya juga di sini. Di depannya. Di sini. Daerah sinus frontalis ya. Daerah sinus frontalis. Ya. Fraktur, ini ada pendarahan ya. SAH, tolong dibikin ini ya. Untuk tugas praktikumnya ya. Ini di slice yang ini ya. Nah, ini bagus juga nih perdarahannya. Jadi perdarahan di kepala itu ya, perdarahan di kepala kalau dia trauma kapitis. Nah tadi. Jadi perdarahan di trauma kapitis menyebabkan hematom ya.
itu garis besar kita bagi dua ya. Ekstra aksial artinya di luar otak ya, dan intra aksial ya, di parenkim otak. Ya. Kalau dia di ekstra aksial itu mulai dari EDH ya, epidural hematom. Lebih dalam lagi dia subdural hematom ya. Lebih dalam lagi dia subarachnoid, masuklah. Nah, ini subarachnoid nih. Masuk dia di sini SAH ya, masuk ke sulcus. Kalau dia sudah ke parenkim otak, dia jadi intracerebral hematom. Dia sama, putih juga di sini, gambaran putih ya. Kalau putih pada CT scan kita sebutnya hiperdensitas, hiperdens ya. Dengan densitasnya lebih dari 50. Itu darah. Darah karena dia trauma. Bisa juga perdarahan karena stroke. Pembuluh darahnya pecah ya. Stroke. Stroke yang hemorrhagi ya. Bisa juga stroke karena tidak hemorrhagik. Misalnya apa? Infak, ya. Stroke. Infak, stroke. Ya. Sudah ya, sudah disimpan ya gambarnya ya. Coba kita cari lagi kalau ada kasus stroke yang infak ya. RI. CT scan. Oh, ini yang tadi. Waalaikumsalam. Oke, belum kubaca ya. Iya, cari siang. Yang penting hari ini selesai. Nah. Where is my pen? Pen aja. Itu dok. Bawa. Bukan. Jangan. Oh iya dia. Spidol. Aman dok. Ada. Ada mungkin. Dokter, yang kemarin yang sisa yang belum dibaca dokter Devi. Ya, kalau belum dibaca ya. Dokter ya? Print di sana. Printnya di sana bisa. Belum bisa dong. Tidak nyambung yang baru ini. Print di sini. Iya. Oke. Ada yang belum ini. Ya. Ini new share. Bisa kelihatan slide-nya? Kelihatan ya? Kelihatan dok. Nah, ini yang tidak normalnya ini ya. Lihat ya. Kita ukur ini apa ini? Perdarahan atau bukan ya? Blood ini ya, hematom. Hematomnya ini di kepala ya, scalp ya. Nah, 54 ya. Dia tidak homogen ya, ini lebih padat ya, lebih ini. Makin banyak hemoglobinnya makin banyak ya. Dia lebih tinggi ya. Tapi kalau dia sudah lama, hemoglobinnya teroksidasi ya ke bawah ini. Jadi berbagai gradasi dia hemoglobinnya ya.
hemoglobin itu ya. Kalau dia sudah jadi hemosiderin sama ferritin, hitam dia. Ya, ini putih. Nah, baru akut ini ya perdarahan. Hati-hati kita lihat tulangnya ini ya. Ada fraktur enggak nih ya? Ini pas trauma kapitis banyak ini berarti malam ini. Yang kemarin itu banyak trauma kapitis berarti ya. Nah, tapi untungnya kayaknya tidak ada kena tulang ya. Ini kita harus observasi benar mesti tulangnya ya. Oh. Ya, lihat ada enggak fraktur dia? Kalau ini bukan fraktur ya, ini apa nih? Bekas-bekas sutura gitu ya? Bukan, karena dia simetris nih, enggak fraktur bukan ya? Ini juga bukan fraktur ini. Ini ada sutura di situ ya, di temporal itu ya, kanan kiri ya. Bukan fraktur. Ini juga bukan fraktur. Jadi hati-hati ya. Jangan kita buru-buru ngomong dia fraktur ya. Ya. Jadi CT scan kita tambah enak ya bacanya pakai alat ini, aplikasi ini ya. Nah ya. Jadi kita mau potongan apapun bisa ya. Kita rekonstruksi sendiri bisa. Ini kamu lihat nih ada yang namanya deviasi septum, kebetulan ada ini. Nah, ya. Jadi septum nasinya ini dia agak deviasi ke kanan, ya. Deviasi ke kanan, ini deviasi septum, ya. Jadi untungnya sinusnya masih bersih. Sinus masih bersih, ya. Oke. Nah, ada yang bertanya nggak di CT scan ini? Silakan ya. Makin banyak pertanyaan, bagus ya. Bagus. Jadi untuk pembacaan CT scan ya paling tidak screening untuk melihat ini perdarahan ya, ini infak bisa ya untuk screening CT scan. Jangan sampai tidak tahu sama sekali nanti ya keadaan yang patologis pada CT scan kepala, CT scan otak ya. Karena kasus-kasus stroke ini hampir tiap hari ya. Bukan hampir tiap hari ada di RSMH ini pasien baru yang stroke ya. Begitu juga dengan trauma kapitis. Nah, itu semua modalitas pemeriksaan untuk screening awalnya itu CT scan. Jadi bukan lagi fotokranium. Fotokranium itu di rumah sakit tipe B, rumah sakit tipe C ya, tapi kalau dia sudah sampai ke rumah sakit pendidikan harus CT scan ya. Oke. Ada lagi yang bertanya? 218 banyak ini. Masa ada yang bertanya ini? Nanti ini sudah bisa semua foto toraks dan CT scan. Tolong tugas tadi dikerjakan, saya mau lihat ya. Dikerjakan dan tolong dikoordinir ininya, collectingnya ya. Bisa saya dikasih semacam link supaya saya bisa bukanya ya. Mau kasih nama kelas ya. Michael, ada yang bertanya Michael? Ada yang perlu ditanyakan lagi? Tidak ada untuk saat ini, Dok. Aman ya? Ngerti semua ya? Dokter izin bertanya, Dok. Ya. Tadi kan ada kalsifikasi ya, Dok. Ya saya barin, Dok. Tadi kan ada kalsifikasi sama perdarahan, Dok. Nanti kalau di intracerebral hemorrhage itu kan di jaringan parenkim otak juga, Dok. Gimana bedainnya densitas antara si darah sama si kalsifikasi itu, Dok? Ada nggak sih, Dok, kayak ciri khas penting itu bedainnya? Terima kasih, Dok. Ya, jadi kalau dia yang pertama itulah pentingnya apa? Pentingnya anamnesis pasien, ya. Kalau dia ada riwayat trauma, ada riwayat hipertensi, gitu ya. Nah itu pasti dia perdarahan, hampir pasti ya. Tapi kalau dia tidak ada riwayat seperti itu, kalau ada sesuatu yang warna putih di kepalanya itu, apalagi umurnya tua gitu ya, klasifikasi ya.
Untuk pastinya kita ukur saja pakai ini tadi, Hounsfield unit ini. Nah, ya. Kalau dia kalsifikasi ini nilainya nih ratusan ya, ratusan. Tapi kalau dia perdarahan paling tinggi itu 70. Ya. 70 itu perdarahan yang akut, ya. Itu kalau dia perdarahan. Dan kita lihat juga lokasi-lokasinya ya. Lokasi-lokasinya, daerah-daerah tempat perdarahan dan kalsifikasi ya. Kalau kalsifikasi itu ya biasanya di genu kapsula interna kanan kiri. Biasanya dia simetris kanan kiri, tapi kalau perdarahan tidak ya. Ingat ya, kalau perdarahan akibat trauma itu di pinggir. Ini masih bisa lihat gambarnya? Masih bisa ya? Nah, kalau akibat trauma perdarahan itu di pinggir-pinggir ini, di ketulang. Namanya di subkortikal ya. Tapi kalau perdarahan karena stroke, dia di daerah yang vaskulernya arteri cerebri media yang banyak. Apa itu? Cerebri media itu. Ya itu tadi di sini, di ganglia basal ini. Namanya ganglia basal. Ganglia basal itu nucleus lentiformis ya, yaitu putamen globus pallidus. Ditambah nucleus caudatus di sini. Ditambah di sini ada talamus. Nah ini yang kalau dia akibat stroke, perdarahan stroke ya, nucleus lentiformis, nucleus caudatus dan talamus ya. Namanya ganglia basalis ya. Tuh. Tapi kalau akibat trauma di pinggir sini subkortikal ya, perdarahan. Jadi untuk membedakan perdarahan dan kalsifikasi, kalau secara CT scan, radiologi kita tidak melihat pasiennya, ya ukur aja. Kalau dia lebih dari 100, kalsifikasi. Kalau dia kurang dari 100, ya itunya aja ya, cut off-nya 100 lah ya. 70 situ, darah itu yang paling tinggi ya. Kalau 70 ya perdarahan. Nah, perdarahan itu bisa juga massa ya. Massa bisa sampai 70 kalau massanya mengandung darah ya. Seperti apa tuh angiofibro? Kan angio mengandung darah, tinggi sama dengan darah ya. Tumor juga ada yang kalsifikasi. Nah, kita baca dulu teori ya. Ada tumor yang ciri khasnya berkalsifikasi ya. Ya, itu ya. Oke. Baik, terima kasih dok, sudah jelas. Intinya kalsifikasi densitasnya lebih tinggi ya. Hounsfield-nya lebih tinggi, HU-nya ya. Oke. Jadi banyak sekali ya variasi. Itu baru yang trauma capitis dengan stroke ya. Masih ada lagi karena infeksi ya. Banyak sekali ya infeksi. Meningitis ya, TORS ya, banyak sekali. Tapi kita coba fokus dulu ke stroke dan trauma capitis ya. Stroke dan trauma capitis karena untuk start awalnya di situ ya. Nanti pada waktu residence atau stase nanti ya, baru bisa lihat kasus-kasus yang lain. Ternyata banyak ya, epilepsi ya, kasus apa tadi, meningitis, encephalitis, banyak ya. Ada lagi Pak Indra, ada bertanya Pak Indra? Tidak ada. Bisa dilihat jelas ya gambarnya ya? Iya dok, jelas itu dok. Silakan yang lain. Ini, karena ada aplikasi baru ini, jadi kita lebih enak ya ini mengajarnya ya. Jadi diharapkan pada waktu stase nanti ya sudah familiar, sudah pernah tahu gitu ya, jadi tidak begitu asing lagi gitu ya dengan expertise dan aplikasinya nanti ya.
Ini berarti dia di jaringan lunaknya ini ya, hematomnya ya. 55. Dia tidak homogen ya. Kalau tulang, wah itu tinggi dia ratusan ya. Kalau ini udara minus 1000 ya. Ini udara nih. Nah, ini parenkim otak. Jadi harus tahu juga yang namanya substansia alba, substansia gracia ya, white matter dan nah ini kalau di sini lihat yang di tengah ini dia namanya white matter ya, walaupun dia warnanya abu-abu tapi kita ngomongnya white matter. Yang gray matter itu di pinggir-pinggir sini yang lebih bright, yang lebih cerah ini gray matter namanya ya. Nah, itu ada arti klinisnya nanti ya. Pada pasien-pasien dengan epilepsi biasanya gray matter-nya itu mengalami degenerasi nipis dia ya. Jadi tolong nanti ya tugasnya itu yang toraks tadi ada 2, CT scan 2 ya. Silakan kalau ada lagi. Kita masih punya waktu. Sampai jam berapa ini? Pak Indra, sampai jam berapa Pak Indra? Izin bantu jawab dok, sampai jam 10. Sampai jam 10. Mana Pak Indranya ngilang ya? Tidak dok, kalau memang masih ada materinya tak apa-apa terus. Oh itu ya. Itu ya. Dan enggak apa-apa tuh kalau yang masih ada, kalau udah ganti lagi lah sudah selesai ya. Enggak apa-apa stop. Ya. Dari CT scan kepala. Yulianto. Enggak, rambutnya berantakan enggak kan? Enggak. Nanya deh ya. Oh ini tidak begitu jelas. Oke. Ini bisa ya dilihat ya. Tapi ini sebenarnya ya CT scan apa sinus ya. Kan brainnya tidak begitu ini. Karena dia potongan bawah ya. Nah, ini untuk melihat sinus nih bagus nih sinusnya ya. Itu kalau sinusnya normal itu terisi udara semua di sini ya. Terisi udara. Ini sinus sphenoid ini yang paling dekat dengan parenkim cerebri ya. Ya. Nah, beda kan? Kalau untuk melihat sinus, ini garis kita memotongnya seperti ini nih. Lurus dia. Tapi kalau untuk kepala dia orbitomeatal line. Jadi agak oblik dia ya, agak miring irisannya. Kalau untuk melihat sinus dia begini. Ada panduannya semua di alatnya. Kita tinggal nurutin panduannya. Ini gambarnya bagus sesuai dengan yang kita mau periksa ya. Oke, kalau tidak ada yang bertanya lagi ya, mungkin kita cukupkan ya. Semoga nanti bermanfaat ya.
Oh, ini apa? Ini ada chat ya? Oke, kalau tidak ada yang bertanya, saya cukupkan ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Tolong tugasnya ya. Saya dikasih apa semacam apa link saja untuk melihatnya ya. Oke. Saya kira saya cukupkan saja ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Oke, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Dok. Terima kasih, dokter. Ya, saya live